Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih dengan saya yang akan membahas seputar dunia otomotif. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah mobil medium SUV, yakni Nissan X-Trail T31. Nah, di mana mobil ini memang sudah tergolong tua, tetapi masih banyak peminatnya. Apalagi untuk kaum-kaum seperti saya yang menginginkan mobil murah, kemudian gagah, irit, bertenaga, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada video yang menarik nih teman-teman semua sebelum kita membahas lebih jauh terkait mobil Nissan X-Trail T31. Apa itu videonya? Kita simak bareng-bareng nih. Pokoknya ini sangat, apa ya, menurut saya, ini sangat-sangat kontroversial. Nah kan, bagaimana sebuah SUV ini sangat tidak direkomendasikan untuk kalian semua para kaum-kaum yang baru mau membeli mobil baru atau ingin membeli mobil baru pertama kali. Nah, ini tidak sangat direkomendasikan. Nah, kita akan lihat videonya seperti apa. Nih, teman-teman. Nih, kita ulang. Gue menghindari Nissan. Karena Nissan juga spare partnya juga lumayan agak nggak bisa diprediksi juga tuh. Satu, Selain mungkin ketersediaannya, tapi mungkin juga harganya juga kadang kita nggak ada dasarnya gitu, ketersediaannya juga ada satu gimana, walaupun mobil itu memang nyaman gitu ya. Spesifiknya mungkin kalau gua akan menghindari X-Trail. Gua akan menghindari X-Trail walaupun dia nyaman ya. Tapi gua akan menghindari T30 tuh tahun 70 juta. Tahunnya tahun 2004, 2005. betul. Gitu. Modelnya keren, bikin gaya-gaya SUV gitu kan, pakai ban bahu gitu kan, bagus ya. Tapi gue sih menghindari. Kalau gue sih menghindari. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini saya mendapat dari potongan dari channelnya Bang Denkus terkait pembahasan tentang Nissan X-Trail. Nah, ini sangat relate sekali dengan mobil yang saya miliki beberapa bulan yang lalu, Nissan X-Trail T31 tahun 2013. Jadi tadi temannya Bang Denkus yang di video tersebut tadi membahas terkait spare part, kemudian ketersediaan spare part dan lain sebagainya, itu agak susah. Saya jawab, ya itu betul sekali. Jadi saya tinggal di Samarinda, untuk ketersediaan spare part itu ada, cuman agak-agak susah gitu teman-teman semua. Adapun harus inden dari Jawa gitu. Untuk harganya saya sangat kapok untuk memelihara Nissan X-Trail ini karena 2 bulan yang lalu itu saya untuk perbaikan rekstir itu, karena nggak tahu rekstir atau terot, dia jadi ketika belok itu sudah lost dol, ininya setirnya udah lost. Itu saya untuk biaya perbaikannya itu kurang lebih habis sekitar 6 jutaan. Nah, itu pun barangnya itu tidak ori dari Nissan. Jadi katanya bengkel itu, ini bengkel mekanik panggilan sih yang saya panggil. Jadi kalau mau Nissan yang asli, rekstir yang asli itu sekitar sampai 12 jutaan. Bisa dibayangkan teman-teman, untuk sekelas mobil tahun segitu biaya perbaikannya sangat mahal sekali gitu kan. Untuk kenyamanannya, ya memang saya akui ini mobil ini sangat nyaman. 11-12 dengan Honda, untuk suspensinya itu sangat empuk sekali, enak. Untuk soal tenaga, 2500 cc itu untuk iring-iringan dengan Fortuner itu tidak kalah teman-teman semua. Cuman di perkara yang saya tidak sanggup adalah perawatannya. Nah, belum lagi kemarin saya juga memperbaiki starter, dinamo starter itu sangat mahal sekali, sekitar 1,5 juta atau 2 juta gitu saya dimintain untuk perbaikan starter. Nah, untuk teman-teman semua yang mau beli mobil Nissan X-Trail T31 ini di tahun sekarang, ini harus betul-betul diteliti teman-teman semua. Apalagi mobil Nissan ini kalau sudah di atas 100.000 km itu pasti ada aja masalahnya. Dulu yang pertama, masalah radiator bocor ya, mungkin sudah masanya dan lain sebagainya. Terus penyakit yang kedua itu di kaki-kaki. Saya nggak tahu ya, karena mungkin ini penggerak roda depan, jadi mobil itu selalu kalau dilewat di jalan yang agak jelek atau lewat jalan
apa sih namanya, jalan bumpy gitu, dia masih gluduk-gluduk gitu, gluduk gitu. Nah, pernah saya mau perbaiki masalah kaki-kaki itu, saya diminta sekitar kurang lebih 25 sampai 30 juta. Tapi itu full katanya kaki-kaki bawah. Ya dengan mobil harga sekitar 90 jutaan, kemudian saya ganti full dengan harga 30 jutaan, ya nggak masuk teman-teman semua. Nah, kemudian belum lagi masalah bahan bakar. Kalau masalah bahan bakar ini, kalau yang saya alami itu tergantung kaki sih menurut saya. Nah, karena kalau saya pakai di area perkotaan di Samarinda yang nggak terlalu macet, itu masih bisa dapat 1:11 atau 1:11,5. Nah, kalau lewat tol itu sekitar 11:12 gitu. Nggak pernah di bawah 1:10 itu, nggak pernah. Karena belum pernah sih dibawa ke tempat-tempat yang macet. Nah, keuntungannya memang mobil ini memang sangat gagah teman-teman. Keren pokoknya. Kamu itu asal kalau misalkan punya mobil ini kemudian diganti peleknya aja, itu sudah bagus banget gitu kan kalau ini. Nah, terkait untuk worth it nggak sih tahun ini, di tahun-tahun sekarang ini beli Nissan X-Trail? Untuk saya yang pernah membeli Nissan X-Trail, menurut saya untuk kalian semua yang baru atau pengen punya mobil pertama, itu hasil dari nabung yang cukup panjang, berat, harus ngumpulin nyicil dikit-dikit, mau beli mobil pertama, menurut saya sih hindari Nissan X-Trail ya, yang terutama yang sudah di atas 100.000 kilometeran gitu. Nah, bisa ini dijadikan mungkin sebagai mobil pertama, kecuali kalian benar-benar beli yang dapat mobilnya ini mobil memang barangnya itu bagus gitu. Biasa harus bawa mekanik untuk ngecek mobil tersebut gitu. Tapi jujur sih kalau untuk saya, untuk mobil Nissan yang X-Trail ini untuk pemula nggak worth it banget. Mungkin kalian waktu pas beli bagus, tapi ketika sudah jalan misalnya sebulan 2 bulan itu pasti ada aja masalahnya gitu kan. Nah, untuk ketersediaan spare part itu tergantung di daerah teman-teman semua. Cuman kalau di Samarinda ketersediaannya kadang ada, kadang juga nggak ada gitu kan. Terus untuk harga spare part juga menurut saya dibilang mahal banget teman-teman. Saya untuk pengapiannya aja itu 4 biji itu sekitar habis 5 jutaan untuk perbaikan waktu itu gitu kan. Nah, akhirnya saya menyerah untuk merawat mobil ini, kemudian saya tidak lagi meneruskan mobil ini. Gitu aja teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait mobil X-Trail T31 ini, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Intinya tidak worth it, hindari Nissan X-Trail kecuali di tahun-tahun yang baru untuk kalian beli.